menyikapi anak-anak yang sampai dengan sekarang tugasnya belum dikumpulkan. Sehingga waktu yang masih ada ini kita gunakan kesempatannya untuk menjemput nilai sehingga dapat menjawab tuntutan pengolahan nilai yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Akibat pandemi COVID-19, para guru SMP Negeri 17 Kota Kupang yang dinakodai oleh Yusakola SPD mengalami kesulitan dalam melaksanakan bimbingan belajar. Hal ini diakibatkan karena jarak rumah dan faktor ekonomi siswa-siswi yang tidak mendukung, sehingga kerap kali para siswa tidak melaksanakan tugas belajar yang diberikan oleh guru. Untuk selengkapnya ikuti wawancara eksklusif bersama Kepala Sekolah SMP Negeri 17 Kota Kupang Yusakola SPD. Siang, kami dari SMP Negeri 17 Kupang itu setelah tanggal 20 Maret diinformasikan bahwa harus belajar dari rumah, bekerja dari rumah, maka kami sempat mengadakan pertemuan rapat dengan teman-teman staf pengajar untuk sepakat dan merancang tugas rumah. Kenapa merancang tugas rumah? Karena memang kalau dilihat secara keseluruhan belajar secara online untuk kami punya siswa di SMP Negeri 17 itu tidak memungkinkan. Sehingga pada tanggal 20 Maret itu setelah kami PTS, maka siswa harus disuruh untuk belajar di rumah, maka kami sempat bertemu rapat di akhir kegiatan PTS itu. Kemudian kami sepakat untuk semua guru mata pelajaran itu merancang tugas untuk didistribusikan kepada siswa dan diselesaikan atau dikerjakan di rumah masing-masing. Nah, setelah dalam waktu paling kurang sekitar 3 hari, maka tugas yang dirancang oleh guru masing-masing itu diantar ke sekolah. Ketika diantar ke sekolah, kami himpun soal-soal itu. Kemudian anak-anak sebelum kami pulangkan waktu tanggal 20 Maret itu kami sudah janji bahwa sekitar awal bulan April itu harus mengerjakan tugas di rumah. Sampai di akhir Maret itu tugas semua sudah terkumpul, maka anak-anak ada yang datang ke sekolah ambil tugas. Dan saya dengan petugas fotokopi saya itu kami tunggu di sekolah, kemudian menggunakan daftar untuk daftar pembagian tugas itu ke anak-anak, dan ternyata masuk hari ke-4 itu pun yang belum datang ambil itu banyak sekali. Akibatnya saya bersama teman saya fotokopi dengan petugas perpustakaan, kami sempat turun dan kunjung beberapa siswa yang belum ambil tugas. Tujuannya untuk memastikan anak yang ada di rumah itu kalau bisa ambil tugas untuk dikerjakan di rumah. Jadi setelah kami turun ke lapangan, ternyata anak-anak yang tidak ambil tugas itu ada yang ada di kebun, karena waktu itu pas pagi, sehingga kami ada sebagian tugas yang dibawakan oleh teman-teman dan langsung dikasih tinggal di situ. Sementara yang lain ada di sekolah, tujuannya supaya anak juga ada usaha untuk menjemput tugas itu. Nah, dari teknik ini pun pada akhirnya tugas yang diberikan kepada siswa itu tidak semuanya terkumpul. Maka menjelang akhir April itu saya telepon teman-teman wali kelas, kami pertemuan di sekolah. Oleh karena setiap hari kami di sekolah tunggu anak untuk ambil soal, dan yang kembalikan soal juga, kembalikan jawaban juga tidak ada. Maka saya telepon para wali kelas untuk pertemuan terbatas di sekolah karena wali kelasnya cuma 9 orang. Maka berpedoman pada protokol kesehatan, kami adakan pertemuan di sekolah dengan tujuan kami merancang jadwal untuk teman-teman wali kelas itu turun ke siswa masing-masing untuk mencek pekerjaan yang dikerjakan itu. Nah, ternyata setelah 3 hari teman-teman saya yang wali kelas itu turun ke siswa, maka hasil akhirnya memang ada siswa yang sampai saat itu pun belum datang ambil pekerjaan soal.
Ada yang sudah ambil tetapi belum kerja. Ada yang sudah ambil baru kerja sebagian. Nah, tapi dengan adanya teman-teman wali kelas kami turun ke orang tua masing-masing, akan memberikan motivasi kepada orang tua untuk mengingatkan anak sehingga bisa mengerjakan tugas-tugas itu. Nah, sementara anak mengerjakan tugas yang pertama, teman-teman guru mata pelajaran juga merancang tugas lanjutan dengan harapan bahwa setelah tugas pertama itu dikumpulkan, maka nanti distribusikan lagi tugas-tugas berikutnya. Nah, kendala yang kami hadapi ini, jarak antara satu siswa dengan siswa yang lain di Neoli itu cukup jauh, sehingga teman-teman menempuh perjalanan. Sekarang mereka telepon dan lapor bahwa pulang dari sekolah itu sekitar jam 2, jam 3, padahal startnya dari jam 8 pagi. Nah, sampai dengan saat ini anak-anak ada yang setiap hari ada yang datang antar tugas di sekolah, ada mata pelajaran tertentu yang belum diambil, diantar yang lain, kemudian ambil tugas lanjutan dan kerjakan di rumah. Tapi kelihatannya tidak semua. Nah, tidak semua ini yang sulit bagi kami untuk kami mendatangi satu persatu, ini memang sulit. Ini berlaku di kelas 7 dengan kelas? Semua kelas. Semua kelas. Kelas 7, 8, 9. Karena pertimbangannya bahwa yang kelas 7, 8, 9 itu nanti akan naik kelas, sementara yang kelas 9 kan penentuan kelulusan. Kemudian Juknis tentang pengolahan nilai dari Dinas Pendidikan juga dengan berpedoman pada peraturan Menteri Pendidikan tentang sistem penilaian, maka Juknis dari Dinas juga sudah diterbitkan ke sekolah-sekolah dengan cara pengolahan nilai harian yang terdiri dari tugas ditambah ulangan harian, kemudian ditambah lagi dengan nilai PTS, tambah nilai PAS, baru dibagi 4. Koefisiennya 2 kali nilai ulangan harian, 1 kali nilai PTS, 1 kali PAS, baru dapat nilai akhir rapor. Nah, dilihat tidak efektif. Bagaimana para guru dapat menentukan nilai-nilai kelulusan kepada mereka ini? Nah, untuk kelas 9, penentuan kelulusan itu didasarkan pada rekapan nilai rapor semester 1, semester 2, semester 3 sampai dengan semester 5. Nanti nilai rata-rata dari nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5 itu yang akan menjadi bahan penentuan kelulusan. Itu berdasarkan Juknis yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan. Nah, sementara untuk nilai rapor semester 6 itu kami juga menggunakan sistem yang diterapkan pada kelas 7 dan kelas 8, bahwa nilai semester 6 itu diambil dari nilai ulangan harian, nilai tugas harian yang juga sementara dikerjakan, kemudian ditambah dengan PTS dibagi 3 karena pasnya tidak sempat dilakukan, sehingga itu menjadi nilai pas. Jadi langkah guru selanjutnya seperti apa terhadap siswa-siswa yang kurang aktif terhadap apa yang telah diminta oleh guru ya? Bagi siswa yang tidak mengerjakan soal itu, yang saya mengutus teman-teman wali kelas itu untuk memprioritaskan anak-anak yang pekerjaannya belum sampai di sekolah. Tetapi itu pun setelah 3 hari mereka bekerja, masih juga ada yang belum terkumpulkan. Maka kemarin hari Senin tanggal 11 tanggal 11 itu saya undang mereka untuk pertemuan kembali sekolah untuk mengecek ini, karena tanggal 5 bulan Juni ini kan sudah pengumuman untuk kelas 9. Sehingga saya bilang, teman-teman, apapun yang terjadi kita harus pertemuan di sekolah untuk menyikapi anak-anak yang sampai dengan sekarang tugasnya belum dikumpulkan. Sehingga waktu yang masih ada ini kita gunakan kesempatannya untuk menjemput nilai itu, sehingga dapat menjawab tuntutan pengolahan nilai yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kita melihat bahwa sampai hari ini belum tahu kapan COVID ini berakhir. Ya. Nah, seandainya COVID ini berkepanjangan, langkah apa lagi atau strategi apa lagi dengan melihat efektivitas siswa yang kurang aktif, merasa bertanggung jawab terhadap pendidikannya sendiri? Kira-kira ada strategi lain atau langkah-langkah lain yang dari pihak sekolah akan lakukan kalau melihat penjelasan Bapak tadi?
Baik, terima kasih. Jadi kalau seandainya pandemi COVID ini berlanjut, maka dengan memedomani juknis yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan, maka bulan Juni jelas kami harus menentukan siswa yang naik ke tingkat berikutnya. Kelas 7, mana yang memenuhi syarat untuk naik kelas 8, mana yang memenuhi syarat untuk naik kelas 9. Terus kalau setelah penentuan kelulusan dan kenaikan kelas tadi, kalau COVID ini belum berakhir, maka pasti kami meminta petunjuk dari atasan kami untuk langkah-langkah berikutnya. Selain dari tentu ada petunjuk-petunjuk dari atas ya, Ya. tetapi sekolah memiliki strategi tersendiri tidak untuk bagaimana membuat siswa ini merasa tanggung jawab terhadap pendidikannya dia sendiri. Nah, trik yang bisa kami lakukan di SMP 17 yaitu kunjungan rumah atau home visit. Jadi ketika kunjungan rumah ke beberapa siswa yang sempat ditemukan, maka diinformasikan untuk temannya bisa kumpul tugas. Kemudian yang belum ambil tugas. Dan imbas dari teknik ini, maka anak-anak sampai hari ini banyak yang datang di sekolah untuk ambil tugas. Nah, petugas kami yang fotokopi itu biasanya kalau pagi itu sering ke sekolah untuk bagikan. Berapa guru yang aktif dalam melaksanakan tugas saat itu? Kalau keaktifan guru semuanya, Nah. semuanya aktif. Dari Tetap sekian banyak, berapa dari banyak guru? 22 orang guru, itu semuanya aktif. Aktif dalam artian walaupun belajar dari rumah, tetapi tugasnya dirancang di rumah untuk disampaikan kepada anak. Terus berapa siswa keseluruhan yang menjadi tanggung jawab 22 guru ini? Kalau keseluruhan siswa SMP Negeri 17 Kupang untuk kelas 7, 8, 9 itu sebanyak 235 orang. Kita tahu bahwa situasi sekarang ini membuat guru-guru malah berkomunikasi lewat internet. Ya. Apa sekolah menyediakan paket data bagi para guru? Kalau di sekolah karena kami sifatnya offline, siswa ambil tugas di sekolah dan guru turun ke siswa, maka yang disiapkan itu adalah biaya transportasi guru untuk menjemput. Berapa tugas. biaya transportasinya? Kalau transportasi per hari itu kami siapkan Rp75.000 sesuai dengan standar kota. Kendala yang dialami Bapak adalah karena jarak ya. Iya. Karena faktor Dan yang jarak. kedua, kita lihat bahwa masyarakat Neoni kan faktor ekonomi juga. Iya. Apa pesan Bapak kepada dunia pendidikan khususnya di Bapak punya lingkungan kerja? Jadi untuk SMP Negeri 17 Kupang, saya berharap walaupun kita dalam menghadapi pandemi COVID-19, tetapi saya sangat berharap anak-anak saya yang 235 itu disentuh agar mereka tidak ketinggalan. Jadi dengan kondisi seperti ini, maka saya juga berpesan kepada orang tua yang tidak sempat ketemu langsung supaya dapat memotivasi anak untuk dapat menindaklanjuti rencana kerja yang kami lakukan di sekolah. Dalam artian bahwa tugas-tugas yang kami persiapkan untuk siswa kami sangat berharap untuk diambil, dikerjakan sehingga pada akhirnya penentuan kenaikan kelas dan penentuan kelulusan kami juga merujuk pada dasar yang kami berikan. Itu terkait dengan COVID. Terkait dengan informasi yang kami dapat bahwa dari guru Bapak sendiri ya, mereka keluhkan Bapak bahwa di sekolah Bapak tidak memiliki MCK yang memadai. Apa benar demikian? Kalau fasilitas yang kami gunakan di sekolah memang kurang memadai. Saya kasih contoh Bapak, kalau tempat penampungan air kami itu agak terbatas. Awalnya cuma satu tandon besar, Berapa liter tandonnya? itu 3.000 liter. Sehingga ketika kami pesan satu tangki, maka kelebihan air itu dibuang pada akhirnya. Akibatnya dari situ saya mengadakan satu tandon kecil yang
besarannya 1.200 liter. Akibatnya bisa isi di tandon yang besar, tandon yang kecil, sisanya kami bisa isi di bak-bak kamar mandi. Itu airnya tidak terbuang lagi. Dan saya beriming-iming kalau Tuhan berkenan, maka saya merencanakan untuk mendekati P2AT kalau kami bisa mendapatkan satu sumber di situ. Karena kebutuhan kami yang terbesar di SMP 17 mungkin kesulitannya air. Sehingga kalau misalnya fasilitas airnya sudah cukup, maka kami bersama siswa-siswi pasti melaksanakan tugas kami seperti apa yang diharapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, menyangkut lapangan. Lapangan yang ada di tengah sekolah, tengah sekolah lapangan upacara kami itu, sampai dengan hari ini saya berpikir harus mendapatkan anggaran dari mana untuk meratakan dan menata lapangan itu secara baik. Karena memang walaupun tempatnya memungkinkan untuk anak bisa beraktivitas entah berolahraga atau mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di lapangan itu tidak bisa dimanfaatkan karena belum diratakan secara baik. Oleh karena itu kami punya kebutuhan yang sangat mendesak. Ini salah satunya adalah lapangan itu. Karena aktivitas olahraga yang sering dilakukan anak ini, malahan mereka kadang-kadang keluar di jalan raya. Kan keluhan guru bilang begini, Pak, Botong ini kadang mau buang air aja susah. Kita harus pinjam tetangga punya kamar mandi nih. Nah, apa sekolah punya kamar mandi kurang bagus ya? Nah, begini Pak. Waktu pengerjaan 3 ruang baru itu, maka 3 WC kamar mandi, WC guru dan siswa, termasuk kepala sekolah itu, entah mungkin tanahnya rubuh atau bagaimana sehingga meluap dan tidak bisa dimanfaatkan. Karena tidak bisa dimanfaatkan, saya berupaya sedemikian rupa meminta orang-orang yang punya keterampilan untuk bisa melepaskan mungkin apa yang tersumbat di dalam, tetapi setelah itu pun masih tetap. Nah, pada kondisi itu yang teman-teman tidak bisa, termasuk saya juga, harus kemana? Dalam menghadapi kondisi seperti itu, maka saya mendekati ketua komite, meminta tolong komite bagaimana caranya untuk kalau bisa menambah 2 WC kecil pun yang penting untuk kita pakai. Akibat dari itu maka Pak Ketua Komite mengusahakan sehingga mendirikan sebuah WC kecil untuk siswa yang ada di pojok bawah. Sementara yang awalnya guru gunakan itu ternyata pada akhirnya bisa dipakai. Jadi untuk kondisi sekarang ini itu sudah bisa dipakai. Ini pas pada waktu itu memang semua WC tidak bisa dimanfaatkan, sementara belum dapat. Tapi sekarang WC sudah cukup belum? Sudah. Artinya sudah bisa difungsikan? Sudah difungsikan, tapi sebenarnya masih kurang. Oh iya, masih karena kurang. Kita melihat perbandingan siswa dengan WC yang tersedia untuk siswa cuma 2 tidak sama. Cukup sangat ya. Wajar. Nah, saya memang berpikir terus ke situ, tapi anggarannya harus dari mana? Karena menurut manajer Dana Bos bahwa kalau kami gunakan untuk hal-hal seperti itu tidak boleh lebih dari 5 juta rehabrinya. Kalau lebih dari 5 juta berarti istilahnya kami menabrak aturan. Sehingga kalau seandainya dibolehkan maka lapangan pas sudah rata. Di sisi lain juga kegiatan-kegiatan dalam pandemi COVID seperti tadi teman-teman yang turun ke rumah masing-masing juga menambah anggaran. Sehingga sekarang saya bingung karena dalam menghadapi pandemi COVID.